Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Nisha Ulfah Biyuniarti. Kali ini saya akan menyampaikan digital storytelling saya mengenai refleksi topik 5 mata kuliah literasi lintas mata pelajaran. Selamat menyimak. Refleksi dalam sehari-hari berarti introspeksi atau berkaca diri. Dalam bidang pendidikan, Bot dan kawan-kawan memberi batasan refleksi sebagai kegiatan intelektual dan afektif di mana individu-individu terlibat dalam upaya mengeksplorasi pengalaman mereka dalam rangka mencapai pemahaman dan apresiasi baru. Jadi, refleksi adalah tanggapan secara mendalam dan kritis seseorang atas pengalamannya sendiri. Melalui proses itu, orang berusaha semakin memahami arti dan konsekuensi pengalamannya itu sehingga mampu memilih bagaimana tindakan yang cocok untuk pengembangan dirinya. Proses refleksi terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu menghadirkan kembali pengalaman. Tahap yang kedua yaitu mengelola perasaan. Dalam mengelola perasaan, kita dapat memanfaatkan perasaan positif dan mengubah perasaan-perasaan yang mengganggu. Dan proses refleksi tahap ketiga yaitu mengevaluasi kembali pengalaman. Dari proses refleksi tersebut akan menghasilkan hasil yang pertama yaitu perspektif baru pengalaman diri, yang kedua yaitu perubahan sikap dan perilaku, yang tiga yaitu kesiapan untuk penerapan atau aplikasi, dan yang terakhir yaitu komitmen untuk bertindak. Dalam halnya literasi, konsep refleksi ini saya terapkan dalam pembuatan narasi literasi. Naratif literasi merupakan tulisan reflektif di mana seorang penulis menceritakan terkait proses dan perjalanan dirinya dalam mengembangkan berbagai bentuk literasi. Naratif literasi membantu seseorang untuk mendefinisikan dirinya sendiri dan apa yang mereka impikan dalam hidupnya. Setelah membuat naratif literasi, saya yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi kehidupan saya. Literasi sangat penting karena ia merupakan fondasi dasar seseorang untuk bisa berinteraksi dengan dunia, mendidik diri sendiri, dan untuk berkontribusi kepada masyarakat sekitar. Manfaat literasi diantaranya yaitu membantu meningkatkan pengetahuan, membantu meningkatkan pemahaman diri dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca, membantu kemampuan berpikir kritis, dan membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti dalam diri seseorang. Saya menggunakan kerangka ORIM untuk menyampaikan apa yang ingin saya lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan. Untuk kerangka yang pertama yaitu opportunities atau kesempatan. Dalam pembelajaran, guru dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengakses sumber belajarnya sendiri dengan memberikan rekomendasi sumber belajar yang beragam seperti e-book, website, video pembelajaran, artikel maupun buku-buku digital lainnya. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam belajar dan membuat karya sesuai dengan imajinasi dan gaya belajar mereka. Yang ketiga itu menggunakan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan literasi peserta didik. Misalkan menggunakan model problem-based learning, peserta didik dapat membaca dan menganalisis kasus yang ada pada teks atau video berita. Dalam kerangka pengakuan, melalui kegiatan literasi dan karya-karya siswa, saya dapat mengidentifikasi peserta didik yang memiliki potensi. Nah, peserta didik yang memiliki potensi dapat diarahkan untuk mengikuti lomba maupun ekstrakurikuler. Selain itu, saya dapat mengapresiasi dan memajang karya siswa di dalam kelas, di mading, di pojok-pojok sekolah, di lorong, maupun di media sosial. Untuk kerangka yang ketiga itu interaction atau interaksi.
Guru berdiskusi dengan peserta didik dalam membimbing dan terlibat dalam kegiatan literasi dan pembuatan karya siswa. Guru bersama peserta didik dapat mereview atau menyajikan hasil kegiatan literasinya. Dalam pembelajaran, guru dapat menerapkan presentasi. Guru memberikan nasihat dan pengetahuan bagaimana dalam menyaring informasi yang negatif. Peserta didik dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Dan yang terakhir yaitu guru mengoreksi dan mengevaluasi setiap kemampuan literasi dasar siswa, sehingga siswa menjadi generasi yang literat. Untuk kerangka ORIM yang terakhir yaitu modeling atau contoh, saya dapat menjadi teladan bagi peserta didik dalam kegiatan literasi. Sebelum menginstruksikan peserta didik untuk membaca buku, saya harus sudah terbiasa dengan budaya membaca. Selain itu, saya ikut bersama peserta didik dalam kegiatan pembiasaan membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Selanjutnya yaitu memberikan inspirasi dengan menceritakan pengalaman proses pengembangan literasi saya melalui naratif literasi yang nantinya dapat membantu siswa dalam mengembangkan praktik-praktik literasi yang dapat mendukung pembelajaran dan pengembangan diri. Dan yang terakhir yaitu saya dapat merekomendasikan buku bacaan di luar materi pembelajaran. Demikian digital storytelling saya mengenai refleksi topik 5 mata kuliah literasi lintas mata pelajaran. Semoga teman-teman sekalian menyukai apa yang saya sampaikan. Jika ingin memberikan saran, masukan, teman-teman dapat memberikannya di kolom komentar. Terima kasih.